Kintamani tersusun dari gunung dan danau Batur yang menyuguhkan kepingan panorama surgawi dan juga kopi. Di sepanjang jalan Penelokan yang membentang sepanjang 5 km, kafe dan coffee shop berjajar, tepatnya di utara Museum Geopark hingga di sebelah Pura Ulun Danu. Mereka berlomba-lomba menawarkan pemandangan gunung dan danau Batur sembari menawarkan kopi. Tapi apakah mereka benar-benar menyajikan kopi-kopi terbaik? Itu akan kita jawab nanti dan kita akan coba satu-satu di video selanjutnya. Kita juga akan cobain kafe-kafe dan coffee shop di sana. FYI, di kalangan penikmat kopi sendiri saat ini punya definisi yang berbeda-beda. Kafe adalah sebuah tempat yang menawarkan banyak makanan dengan kopi sebagai minuman utamanya. Sementara coffee shop adalah sebuah tempat yang menyajikan beraneka ragam kopi dan cara menyeduhnya dengan makanan yang terbatas atau tidak terlalu banyak karena yang ingin ditawarkan ya cuman kopi. Sementara camilan dan makanan hanya pelengkap saja. Perbedaan kafe dan coffee shop juga akan kita bahas di video berikutnya. Yuk lanjut. Sekarang kita cari tahu dulu keunikan kopi Kintamani dan bagaimana para petani di sini mengolahnya. Aku bertemu dengan Wayan Suganda nih, pria kelahiran asli Kintamani yang sudah bertahun-tahun menjadi petani kopi dan pengusaha. Ini kopi ditanam tahun 2018 sekitar bulan Juli. Berarti umurnya sekitar 6 tahun. Nah, untuk kopi sendiri biasanya panen untuk di Kintamani kopi biasanya panen mulai dari bulan 5 atau bulan 6. Nah, panen satu pohon untuk berapa kilo satu pohon tergantung dari besar kecilnya pohon kopi. Kalau seperti ini kira-kira berapa kilo ini mungkin apa ya? 5 kiloan mungkin ada. Untuk panen kopi sendiri seperti tadi tergantung umur kopi. Kalau biasanya kopi umur segini sih berapa ya, di sini karena jarang hitungannya itu berapa kilo karena sistem apa namanya yang beli juga pajegan kalau dari daerah sini, sehingga apa namanya jumlahnya tergantung kopinya sendiri dari segi umur. Biasanya kalau misalnya dia sistem pajegan dia tidak sekali panen, karena kopi juga merahnya juga tidak apa namanya bertahap dia merahnya. Mungkin berapa kali ya, sampai 3-4 kali lah dia baru habis. Habis dari jumlahnya. Mungkin kalau misalnya dia petik tergantung yang metik berapa orang. Kalau biasanya sih satu orang metiknya itu satu hari bisa sampai 50 kilo. Tergantung juga kopinya. Kalau misalnya kopinya merahnya sedikit, justru tambah lama dia satu harinya itu bisa cuma beberapa kilo, tidak nyampe 50 kilo lah. Tergantung dia apa namanya, tergantung kopinya itu merahnya banyak atau tidaknya. Kalau misalnya semakin banyak merahnya, satu orang mungkin bisa lebih dari 50 kilo dia. Karena harus milah ya? Ya harus milah dia, karena kan nggak mungkin yang seperti ini kan nggak mungkin dipetik. Biasanya yang dipetik ya seperti yang merah yang tadi ini. Nah, dipilah. Nah ini nanti ditunggu lagi merah baru dipetik lagi. Kopi sendiri bukan tanaman asli Kintamani. Kopi berasal dari Afrika, tepatnya yang sekarang bernama negara Ethiopia, sekitar abad ke-14. Waktu itu seorang pengembala melihat kambingnya memakan buah-buahan pada tanaman semak. Setelah ia mengamatinya, kambing yang memakan buah-buahan itu menjadi lebih aktif daripada kambing lain. Nah, karena penasaran, pengembala itu pun memakan buah yang sama. Tak berselang lama setelah itu, ia menjadi hyperaktif dan merasakan manfaat yang luar biasa. Sejak saat itu, kopi diramu. Para pedagang Timur Tengah yang mengetahui hal tersebut mulai membawa kopi ke berbagai daerah, ke India, bahkan hingga ke Jawa. Pamor kopi merebak hingga ke Eropa. Kebutuhan kopi yang semakin meningkat serta tekanan kolonial pada akhirnya membuat kopi harus ditanam di beberapa daerah. Di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda lewat VOC pada akhirnya menanam kopi di berbagai daerah.
Tak hanya di Jawa, namun juga di Bali. Pabrik pengolahan kopi di Mengani, Kintamani, menjadi salah satu saksi bisu yang sampai saat ini masih tegak berdiri, meskipun sudah tidak beroperasi. Dari sejumlah sumber, pemerintah kolonial saat itu mempekerjakan warga lokal untuk menanam kopi, membudidayakannya, dan memasarkannya ke Eropa. Seperti yang sudah aku jelaskan di depan, video selanjutnya kita akan menjejak kopi-kopi yang ada di kafe-kafe dan coffee shop di Jalan Raya Penelokan, dan bagaimana kopi Kintamani terus berkembang dan mendunia. Subscribe dan like kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kasih tombol down kalau kamu merasa nggak suka video ini, atau tulis sesuatu di kolom komentar kalau kamu pengen ngobrolin sesuatu tentang kopi. Jangan lupa ngopi.